Hanya kepadamu kami berserah ya Aba ya Bapa, sebab Engkaulah sumber kehidupan, satu-satunya sumber kehidupan, sumber kekuatan kami. Terima kasih hari ini yang Tuhan jadikan buat kami. Mari kita berdoa bersama-sama. Ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi ini seperti di dalam surga. Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya, cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman, cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersama-sama secara serempak dan serentak kita akan menggemakan Mazmur 91 dengan suara yang keras, dengan suara yang lantang dari tempat kita masing-masing. 2, 3. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menudungi aku. Di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Amin, amin, amin.
terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka tidak akan menimpa aku dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku, Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Abba ya Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman Tuhan. Berkati hamba firman-Mu, Ibu Pendeta Hana Istati Rahayu, dan kami berdoa biarlah Allah Roh Kudus menolong kami semua, sehingga pewahyuan daripada sorga turun atas setiap anak-anak-Mu ini. Dalam nama Yesus, yang siap mendengarkan firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan dan katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Salam revival, salam kebangkitan. Semangat pagi. Semangat pagi. Iya, semangat pagi semuanya. Shalom Bapak Ibu sekalian, apa kabarnya? Ya, senang sekali hari ini Selasa 28 November 2023. Boleh bersama-sama kembali dengan Bapak Ibu yang sudah dipanggil, dipilih, dan dicintai oleh Tuhan. Ya, baik Ibu Jim, waktu dan tempat sekarang saya berikan kepada Ibu Jim. Silakan Bu Jim. Malam hari ini di Indonesia dan pagi hari ada di New York, kita akan mau sharing bersama-sama mengenai menang dari masa-masa yang menyakitkan. Saudara, kita lihat, kita ambil dari dalam Alkitab, di dalam 1 Samuel 1, ya, ayatnya 1 dan seterusnya. Kita lihat di situ ada seorang tokoh yang namanya Hana. Hana ini melewati masa-masa yang menyakitkan, tetapi dia akhirnya berkemenangan. Dan kisah ini, kisah daripada Hana ini sebagai tokoh yang melegenda, khususnya ibu-ibu. Karena dari kisah ini dijadikan kisah sebuah sinetron dengan judul Aku Tidak Mau Dimadu. Luar biasa ya, dari Alkitab ini ternyata tokoh Hana ini begitu melegenda, khususnya ibu-ibu, dan akhirnya diambillah kisah ini oleh sebuah sinetron dengan judul Aku Tidak Mau Dimadu. Saudara, di dalam 1 Samuel 1 dikatakan ada seorang laki-laki dari Ramat Taim Sofim, dari pegunungan Efraim,
namanya Elkanah bin Yerubin bin Elihu bin Tohu bin Sub, seorang Efraim. Orang ini mempunyai dua istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak, tetapi Hana tidak. Dan dikatakan Elkanah mempunyai dua istri. Ini yang menjadi permasalahannya, saudara. Elkanah ini tinggal di kota Ramah, ya, dari keturunan daripada Efraim yang diberkati Tuhan. Efraim adalah anak kedua daripada Yusuf, di mana dia lebih unggul dari Manase karena mendapatkan berkat yang pada waktu itu disilang. Saudara, Elkanah ini artinya Tuhan menciptakan. Katakan di bawah Elkanah ini seorang yang sangat taat beribadah. Dari tahun ke tahun, dia meninggalkan kota untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Saudara, di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, yaitu Hofni dan Pinehas. Ia mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam. Jadi kita lihat bahwa Elkanah ini seorang orang yang taat beribadah. Tetapi istrinya Hana ini mandul. Istri pertamanya ini mandul. Karena Tuhan menutup kandungannya. Dan sangat ironis, saudara. Karena Hana ini artinya grace. Ya. Dan akhirnya dia mempunyai istri kedua. Namanya Penina. Kalau sekarang ini sebutannya pelakor. Ya. Kalau di Indonesia disebut pelakor, saudara. Dan artinya itu mutiara yang cemerlang. Dan dia mempunyai beberapa anak. Kita lihat bahwa Alkitab menyatakan setiap kali Penina ini selalu menyakiti hati Hana. Saudara, tentu aja timbullah rasa melankolis ya di dalam Hana. Jadi Hana ini selalu menangis dengan keadaan itu. Dia merasa namanya grace, tetapi apa yang dialami tidak seperti itu. Saudara, kadang-kadang seperti kita. Kadang-kadang kita ini anak Tuhan. Tapi kita melihat, kok orang dunia kelihatannya lebih diberkati. Kita menyembah Tuhan, tapi kenyataannya rumput tetangga yang tidak pernah menyembah Tuhan bisa lebih subur. Dan ini dirasakan Hana. Penina kok kayaknya lebih diberkati. Padahal dia namanya grace, saudara. Saudara, pada hari Elkanah mempersembahkan korban, diberikannya kepada Penina, istrinya, dan pada semua anaknya, laki-laki dan perempuan, masing-masing sebagian. Tetapi kita lihat bahwa Alkitab menyatakan bahwa sebenarnya Elkanah itu mengasihi Hana, dan dia memberikan satu bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Saudara, kadang-kadang kita lihat, Elkanah mengatakan bahwa dia sangat mengasihi Hana. Tetapi kok ada istri lain, saudara? Itu biasa kalau orang laki-laki ya, suami, istrinya nggak bisa hamil, saudara. Dia cari solusi yang cepat, saudara. Dan cepat dan mungkin lebih enak ya, dia menikah lagi. Kalau dia mengasihi Hana, tentunya dia tidak menikah lagi untuk menunggu berdoa bersama-sama buat Hana, menunggu waktu Tuhan. Tapi dia langsung menikah lagi, saudara. Dan tidak tercatat bahwa Elkanah berdoa untuk hal ini, untuk supaya Hana mempunyai anak. Lalu Elkanah berkata kepadanya, Hana, mengapa engkau menangis? Mengapa engkau tidak memakan? Mengapa kamu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Saudara, ini seperti rayuan gombal ya. Mestinya kan kamu lebih berharga daripada 10 anak laki-laki. Itu lebih tepat. Dan Hana merasa dia tidak mendapatkan favor karena Tuhan menutup kandungannya. Dan berapa lama dia bergumul, Alkitab tidak mencatat dengan jelas. Meskipun Elkanah sudah menghibur ya, dan kalimat-kalimat
daripada suaminya ini. Tetapi di tengah-tengah kepahitannya, di tengah-tengah kegusarannya, madunya yang selalu menyakiti hatinya, sampai dia mengalami satu titik terendah di dalam hidupnya. Suaminya begitu menikah lagi, madunya menyakiti hatinya, Tuhan menutup kandungannya. Dia mengalami satu hal yang sangat-sangat ada di titik terendah dalam hidupnya. Saudara, dan kita lihat dalam titik terendah itu, Hana mengeluarkan doa yang terindah. Saudara, kita mau belajar dari Hana. Bagaimana sepahit hidupnya, dia bisa mengalami kemenangan di atas ketidakmungkinannya. Bagaimana dia bisa melewati masa-masa yang sangat sulit, sekalipun bertahun-tahun. Dia tidak tahu kapan peristiwa ini akan berakhir. Dia tidak tahu kapan. Suaminya sayang sama dia, tapi dia mandul. Dan Penina selalu menyakiti hatinya bertahun-tahun. Membuat dia gusar. Sampai dia tidak mau makan, saudara. Tetapi saudara, dia tetap kuat. Dan dia mengalami kemenangan. Saya katakan di saat titik terendah dalam hidupnya, lahirlah doa. Saudara, Hana ini bukan orang yang luar biasa. Seorang ibu rumah tangga biasa. Bukan seorang pendeta, bukan. Tapi ada rahasianya sehingga Tuhan mendengar doa yang menjadi figur bagi kita, khususnya bagi kaum wanita. Saya sendiri banyak belajar dalam pergumulan saya melalui peristiwa Hana ini. Seringkali kita mengucapkan doa yang indah waktu kita mengalami berkat, ya, kejayaan, kesembuhan. Tapi kita lihat titik yang terendah di dalam hidup kita, yang paling bawah, yang sangat menyakitkan, yang sangat tidak mungkin, yang sangat berat dalam hidup kita, akan lahir doa-doa yang indah yang didengar oleh kita. Saudara, apa doanya, saudara, yang membuat Hana ini berhasil? Yang pertama, doa Hana ini indah karena dia tahu kepada siapa dia berdoa. Dia tahu kepada siapa dia berdoa. Dia berkata dalam ayat 11, dia berkata, kemudian benar-benar ia katanya, Tuhan semesta. Saudara, dia berdoa kepada Tuhan semesta alam. Dikatakan ayat 3, dikatakan sejak ayat 3, dia datang juga pada Tuhan semesta alam. Dia berdoa kepada Tuhan semesta alam. Ayat kelima, dia berkata kepada Tuhan semesta alam yang menutup kandungannya. Justru dia datang kepada Tuhan semesta alam yang menutup kandungannya. Karena dia percaya Tuhan yang menutup kandungannya. Tuhan juga yang bisa membuka kandungannya. Karena Tuhan yang menciptakan dan Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu. Saudara, dia tahu alamat yang tepat kepada siapa dia berdoa. Tuhan semesta alam. Seringkali kita gagal berdoa di dalam kesengsaraan kita. Karena kita tidak sungguh-sungguh berdoa. Kita sungguh-sungguh tidak merasakan berdoa kepada Tuhan semesta alam. Yang sungguh-sungguh berkuasa atas hidup kita. Ayo saudara, kita percayai bahwa tidak ada tempat lain yang sanggup menolong kita. Daud pernah berkata, pertolonganku hanya datang dari Tuhan yang menciptakan semesta alam. Saudara, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, ayo kita datang pada Tuhan semesta alam. Yang kedua, kita lihat doa Hana ini berhasil karena dia mempunyai satu keseriusan.
Dikatakan meskipun Elkana mengasihi Hana, ia memberikan Hana sebagian karena Tuhan telah menutup kandungannya. Saudara, sekali lagi saat mengalami titik paling rendah, dia merasa diolok-olok Penina, mengadunya menyakiti hatinya, ya, karena Tuhan sudah menutup kandungannya. Dan terjadi dari tahun ke tahun, setiap kali mereka pergi bersama-sama ke rumah Tuhan di Silo, Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menaik tidak mau makan. 2 kali disebut Tuhan menutup kandungannya, dan 2 kali disebut Penina menyakiti hatinya. Ini sangat-sangat menyakitkan dan sangat-sangat terpuruk di titik terendah bagi Hana. Di saat itu dia datang kepada Tuhan semesta alam. Dia bukan minta anak saja, tapi dia minta anak laki-laki yang pada waktu itu, yang zaman itu anak laki-laki itu sangat berharga. Permintaannya jelas kepada Tuhan. Jadi saudara, kalau berdoa, minta yang jelas kepada Tuhan. Anak laki-laki yang sangat berharga pada zaman itu. Dan setelah dia minta anak laki-laki, dia berikan. Kalau Tuhan memberikan anak ini, aku akan berikan kepada Tuhan. Dia memberikan kepada Tuhan sebagai satu sacrifice kepada Tuhan. Ya, bukan memberikan sisa-sisa kepada Tuhan, tapi dia memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Saudara, ayo berani nggak kita berdoa seperti ini? Minta yang terbaik, dan kalau sudah dapat, kita akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Sungguh doa luar biasa dari orang yang lemah dan mandul ini. Saudara, kita lihat yang ketiga. Hana tidak pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Saudara boleh periksa di dalam kitab Samuel, tidak ada kata Hana membalas kejahatan dengan kejahatan. Walaupun dia disakiti madunya, dia tidak balas. Dia tidak bilang, kamu tuh kan cuma pelakor mungkin. Kamu tuh, aku ini istri sahnya. Kamu tuh siapa sih? Kan kalau zaman sekarang kan gitu. Saya istri sahnya. Suami saya tuh mengasihi saya. Kamu tuh cuma pelakor. Mungkin dipukul, ditempelin, dan sebagainya. Tapi enggak ada. Padahal pada hukum Taurat berkata, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Jadi orang bisa membalas. Kalau kamu nyakiti aku melukai kamu, saudara. Tapi kita lihat bagaimana Hana, namanya kasih karunia. Dia mengerti arti namanya. Dan dia tidak pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Saudara, firman Tuhan mengatakan, jangan caci maki, dibalas dengan caci maki. 1 Petrus 3 ayat 9. Karena untuk itu kita dipanggil. Untuk memberkati orang. Balas dengan kebaikan. Saya praktekkan ini, saudara. Ayat ini saya praktekkan. Saya tidak pernah membalas madu saya waktu itu dengan kata-kata yang jelek, saudara. Tapi saya membalas dengan kebaikan. Saya berikan apa yang saya punya untuk dia. Pada waktu suami saya kalau pergi ke tempat wanita itu. Saudara, mungkin saudara berkata, enak yang ngomong. Kan gak ngalami. Coba kalau ngalami. Saudara, tapi saya menyaksikan sendiri karena saya ngalami dan saya lakukan seperti ini. Saudara, Hana terkenal sebagai orang yang suka berdoa. Dia bergumul, dia ke rumah Tuhan. Dia suka duduk di hadirat Tuhan, suka menyembah Tuhan. Sampai kapan dia tidak tahu, sampai tunggu waktu Tuhan. Dan dia terus berharap pada Tuhan. Hana hanya mengadu kepada Tuhan. Saudara, kalau kita kadang-kadang mengadu pada manusia, manusia bisa membocorkan,
bisa nambah vitsin, bisa nambah merica, bisa nambah garam, tambah enggak karuan, saudara. Tapi kalau kita mengadu pada Tuhan, saya percaya Tuhan tidak pernah lalai mendengar doa kita. Tuhan tidak pernah mempermalukan orang yang berharap padanya. Orang yang berlindung pada Tuhan dipelihara, dilindungi, dipagari. Bukankah itu yang kita butuhkan? Yakobus 5 ayat 16, doa orang benar itu besar kuasanya. Saudara, di hadirat itu jangan main-main. Besar kuasanya. Biarlah kuasa roh doa ini menjadi spirit bagi kita. Tetaplah berdoa sehingga kita mengalami perkara-perkara revival, perkara-perkara yang besar. Saudara, di dalam doa, waktu kita berdoa, kita nggak melihat apa-apa. Waktu buka mata, tutup mata, buka mata, kita nggak melihat apa-apa. Karena doa itu, saudara, ada di dalam alam roh. Kita bercakap-cakap dengan Tuhan yang adalah roh. Dalam doa itu ada kuasanya. Maka kita akan melihat pertolongan Allah yang luar biasa. Saudara, ada Tuhan yang berperang ganti kita. Ada tangan Tuhan yang berkuasa menolong kita. Ada tangan Tuhan yang berkuasa memegang kita. Ada tangan Tuhan yang mengayomi dan melindungi kita. Saudara, kalau Hana ditolong, maka Allahnya Hana sama dengan Allah saya dan Allah saudara. Apa yang saudara minta, kesehatan, pekerjaan, keluarga, saudara. Apa yang tidak pernah kau lihat dengan mata, yang tidak terprogram dalam pikiran saudara, yang tidak ada dalam hati saudara, Tuhan sudah sediakan untuk saudara. Kita lihat seterusnya lagi ya, bagaimana Hana, orang yang menepati janjinya. Yang kelima, ini Hana orang yang menepati janji. Ketika dia bernasar, dia katakan, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini, memberikan padamu hambamu seorang anak laki-laki, aku akan memberikan dia kepada Tuhan. Seumur hidupnya, pisau cukur tidak menyentuh kepala. Saudara, dia memberikan pada Tuhan. Bukan untuk waktu 5 tahun. Bukan untuk 10 tahun. Tapi dia berikan pada Tuhan seumur hidup. Saudara, untuk mendapat anak ini aku berdoa. Dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripada. Maka apapun yang terjadi, dikatakan dia menyerahkan Tuhan seumur hidupnya, terserah pada Tuhan, lalu sujudlah dia menyembah Tuhan, dan Hana memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Dia menepati janjinya. Saudara, sering kita ini janji, nanti kalau aku disembuhkan, aku akan melayani Tuhan. Nanti kalau aku diberkati, aku akan melayani Tuhan, aku akan setia. Tapi kadang-kadang kita sering lupa kesetiaan kita, ya, ibadah kita, ya, kesungguhan kita itu udah luntur. Saudara. Tapi ayo saudara, dikatakan hati-hati dengan nasarmu. Bayar nasarmu, saudara. Kita lihat Ananias, janji tidak ditepati. Akhirnya mati, saudara. Kita nggak boleh main-main sama Tuhan. Kalau kita janji, Tuhan saya mau setia beribadah, saya mau setia berdoa, lakukan, tepati sesuai janjimu. Dalam pergumulanmu yang besar, kalau Tuhan tolong, tepati janjimu. Saudara, waktu saya bergumul, saya berjanji bahwa saya akan menyaksikan kebaikan Tuhan. Saya akan sungguh-sungguh melayani rumah tangga yang hancur. Saya mau jadi berkat. Saudara, kita lihat janji Hana ini sangat berat. Karena dia serahkan anaknya ini seumur hidupnya. Saudara,
Hana bisa saja membatalkan, lihat anaknya lucu ya, apalagi ya karena ini kaya ya, karena punya istri lebih dari satu, bisa mempersembahkan korban ya. Saudara, waktu dia masih kecil dikatakan bahwa diantarkanlah Samuel ini anaknya ke rumah Tuhan di Silo. Waktu itu masih kecil betul kanak-kanak itu. Sebagai janji, Hana menepati janji. Saudara, Hana bisa mengambil lagi Samuel. Mestinya bisa. Tapi dia nggak mau. Saudara. Pada waktu kita kalau baca di 1 Samuel 2, memang Hana punya anak lagi. Saudara. Tapi waktu dia memberikan Samuel kepada Tuhan, dia belum punya anak lain, satu-satunya itu. Tapi dia berikan pada Tuhan. Walaupun ada cara buat Hana untuk membawa kembali, dia tidak lakukan. Saudara, lalu berdoa Hana katanya, hatiku bergembira karena Tuhan. Tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan. Mulutku mencemoohkan musuhku sebab aku bersuka cita karena pertolongan Tuhan. Saudara, kita lihat bahwa Samuel yang masih kecil itu, saudara, dia tinggal diberikan di tempat daripada rumah Imam Eli, yaitu orang dursila yang tidak mengindahkan Tuhan. Pada waktu Eli sangat tua, apabila didengarnya segala sesuatu yang dilakukan anak-anaknya terhadap orang Israel, tidur dengan perempuan yang melayani di kemah pertemuan. Saudara, dikatakan bahwa sebanyak bangsa, semua bangsa tahu perbuatan itu. Tetapi Eli tidak menegurnya, saudara. Dan pada waktu itu, Eli dalam masa-masa itu belum ada firman Tuhan, saudara. Kita lihat bagaimana Samuel ditaruh di tempat itu, di tempat rumah Eli, saudara. Saudara, kita lihat bagaimana akhirnya Tuhan tidak memberikan pengampunan kepada keluarga Eli. Dikatakan, aku akan menghukum keluarganya untuk selama-lamanya. Karena dosa yang telah ketahuinya bahwa anak-anaknya telah mewujud Allah, tetapi ia tidak memarahi mereka. Sebab aku telah bersumpah kepada keluarga Eli bahwa dosa keluarga Eli takkan dihapuskan dengan korban sembelihan dan korban sajian untuk selama-lamanya. Berarti bagi keluarga Eli tidak ada pengampunan. Saudara, anak-anak Eli ini firman Tuhan mengatakan sungguh-sungguh dursila. Dan Samuel tinggal di keluarga itu. Samuel masih kecil di situ, saudara. 2-3 tahun sesudah disapai, dia diserahkan. Tapi kenapa Samuel tidak bisa mencontoh, tidak hanyut di dalam seperti anak-anak Eli? Kita lihat Samuel katakan yang masih muda itu semakin besar, semakin disukai baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Kenapa Samuel nggak ketularan anak-anak Eli? Ya, dia dekat sekali dengan anak-anak Eli serumah, padahal tidak ada orang yang mendidik Samuel sejak 2-3 tahun. Tidak pernah ada firman pada saat itu. Saudara, rahasianya karena ibunya Hana sebagai orang yang sungguh-sungguh ikut Tuhan mempersiapkan Samuel dari dalam kandungannya sampai dia disapai untuk diberikan Tuhan seumur hidupnya melayani Tuhan. Kuncinya ibunya. Bagaimana dengan keluarga kita? Banyak kita anak-anak yang masih kecil nakal, saudara. Kita lihat ibu-ibu mengatakan, ya anak kecil biasa nakal nggak apa-apa. Nanti kalau kan besar sudah bisa berubah. Saudara, saya kurang setuju. Firman Tuhan mengatakan kita harus mengajar anak-anak kita. Kasih firman Tuhan. Waktu dia tidur, dia duduk, dia berdiri, bangun.
diberikan firman Tuhan, didoakan dengan sungguh-sungguh. Saudara, keluarga yang taat pada Tuhan, mementingkan kemuliaan Tuhan. Anak-anak walaupun masih kecil, saudara, bisa menjadi contoh bagi dunia. Dan Tuhan dikatakan memakai Samuel secara luar biasa. Dari hati seorang ibu yang hancur mendapatkan sesuatu, maka kita lihat dia mempersiapkan Samuel. Saudara, dikatakan Samuel menjadi pelayan Tuhan waktu dia masih kanak-kanak. Saudara, di tubuhnya berlilitkan baju efod. Artinya apa? Fungsinya yaitu fungsi imam. Setiap tahun ibunya membuatkan dia jubah kecil, pasti dengan didoakan, dibawa jubah itu kepada anaknya bersama suaminya sambil mempersembahkan korban. Saudara, dan Eli memberkati Elkana dan istrinya. Dia bilang, nanti kamu akan diberikan pengganti yang telah diserahkan kepada Tuhan. Lalu mereka pulang. Saudara, dari seorang yang mandul lahir lagi 3 anak laki-laki, 2 anak perempuan. Dan Samuel yang muda itu semakin besar, semakin disukai. Dia menjadi seorang nabi yang mengurapi Daud dan Saul. Semakin disukai Tuhan. Dan dikatakan bahwa tidak ada firman, satupun firman yang gugur bagi Samuel. Maka tahulah seluruh Israel bahwa Tuhan sangat-sangat menyukai Samuel dan percayakan jabatan nabi Tuhan. Saudara, kita lihat bahwa sungguh-sungguh kalau kita ini berdoa sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Saudara, kita lihat bahwa Hana ini cuma minta 1 anak laki-laki. Tapi Tuhan berikan bonus. Dia menjadi seorang nabi dan dikasih 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Efesus 3 ayat 20 berkata, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja dalam hidup kita. Jadi Tuhan itu selalu menjawab lebih dari doakan. Saya dulu minta suami saya bertobat. Tapi Tuhan memberikan seluruh keluarga besar saya bertobat dan melayani Tuhan. Bukan sampai itu saja, sampai anak-anak saya sungguh-sungguh diberkati melayani Tuhan. Bahkan sekarang sampai cucu-cucu saya ikut melayani Tuhan. Saudara, Tuhan menjawab lebih dari yang kita doakan. Amin.